Halo anak-anak, selamat pagi ya. Pada pertemuan pagi ini, Ibu mau sedikit menjelaskan tentang beberapa contoh soal. Nah, untuk contoh yang pertama, sebentar. Di contoh soal yang pertama ini, perhatikan apa saja yang diketahui. Di sini ada kawat berarus listrik 10 ampere. Sudah ditulis ya, kebetulan di sini pembahasannya sudah dituliskan. Dengan arahnya ke atas, berarti arus listrik itu arahnya ke atas. Berada di dalam sebuah medan magnetik 0,5 Tesla. Oke, dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap kawat. Nah, di sini berarti tidak 90 derajat ya. Ingat di materi yang Ibu jelaskan, kalau sudutnya tidak 90 derajat berarti kita gunakan konsep sinus ya, trigonometri. Ya, seperti biasa dalam menjawab, tuliskan dulu formulasinya. F itu BIL. Ya, di situ adalah ini B-nya. Sepertinya ini agak tertukar-tukar ya. F sama dengan B dikalikan dengan arusnya dikalikan dengan panjangnya ya. Semua sudah ada seperti yang diketahui. Ini L kecil, ini arusnya. Nah, agak sedikit dibedakan kalau kita tulis biasa. Oke, selanjutnya nilai sinusnya kita masukkan ya. Ibu rasa tidak kesulitan untuk menghitung ini. It's okay, gampang. Nah, lalu di sini soal yang kedua, ada sebuah kawat nih, panjangnya ya, kita tulis dulu nih 10 cm. Berapa meter nih? 10 kali 10 pangkat min 2 ya, meter ya. Diletakkan di medan magnet 0,5 Tesla. Dialiri arus 200 miliampere. Berapa ampere nih? Dari mili berarti 200 dikali 10 pangkat min 3 ya, naik ya. Naik 3 berarti jadi apa? 0,2 ampere gitu ya. Nah, kawat harus diletakkan membentuk sudut terhadap medan magnet. Nah, berapa derajatnya? Di sini sudah diketahui kalau besar gaya lorennya adalah 5 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, sedangkan kita ingat gaya loren adalah B dikali dengan arus dikali L dikalikan dengan sinus dari tetanya. Berarti kita masukkan di sini 5 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 0,5 Tesla dikali dengan 0,2 ampere dikalikan dengan 0,1 meter ya, sinus theta. Nah, sinus theta ini kan yang dicariin. Berarti kalau kita mau cari sinus tetanya ya, kita rubah semua, kita pindahin semua anggotanya ke ruas sebelah kiri. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 0,5 dikali 0,2 gitu ya. Kalau kamu bingung dikurung-kurung gini deh, biar nggak bingung ya, dikali 0,1. Nah, bereskan dulu yang ada di penyebutnya, lalu pembilang dibagi dengan penyebutnya. Nah, caranya nanti ketika nilai sinus theta itu adalah misalkan nih ya, contohnya setengah gitu ya, kan kamu disuruh mencari sudutnya kan. Nah, kamu bisa gunakan kalkulator dengan menggunakan inverse atau 2 NDF ya. 2 NDF setengah sin atau sin setengah ya, nanti akan keluar dia angka 30 derajat karena setengah itu adalah nilai sin dari 30 derajat seperti itu. Atau kalau di kalkulator yang biasa pakai arcus sinus seperti itu ya, sama seperti di matematika. Next, di sini ini soalnya soal teori ya. Kalau soal teori kayak gini kamu wajib tahu tentang kaidah tangan kanan yang sudah kita pelajari. Di sini ada kawat lurus ya, berarus arahnya ke timur. Timur itu kemana? Timur itu kan ke kanan. Berarti jempol kita ada ke arah kanan ya. Dia diletakkan di dalam medan magnet yang arahnya ke utara. Medan magnet itu apa? 4 jari ya kan. Ini jempol. Oke, yang ini jempol, yang ini 4 jari. Berarti jempol kita ke kanan, 4 jari kita ke atas. Nah, maka penghantar akan timbul gaya loren arahnya kemana? Ya, kita lihat, oh berarti telapak tangan kita kemana? Telapak tangan kita adalah ke arah muka kita. Nah, arah muka kita itu, atau kalau di sini pakainya jari tengah ya. Nah, berarti kemana? Ya, dilihat. Dia pakai di sini timur. Ya,
di sini utara, ya berarti ke arah mana? Oh, ke arah barat gitu ya. Jadi kalian harus tahu arah-arah mata anginnya. Seperti itu. Nah, sama juga seperti yang di sini. Ada kutub arus listrik ya. Kutub arus listrik dari utara ke selatan ya, garis gaya magnet ya. Jadi pastikan B-nya itu ke arah kanan. B itu apa? 4 jari kita. Ya, ke arah kanan. Arusnya ke atas, berarti jempol kita ke atas. Jempolnya ke atas, 4 jari ke kanan. Ya, berarti arah gaya lorennya kemana? Arah gaya lorennya berarti masuk ke dalam kertas ya. Masuk ke dalam bidang kertas ya. Berarti jawabannya yang E, seperti itu. Nah, sekarang kalau soal seperti ini nih, kawat lurus berada di medan magnet. Mana nih gambar yang benar? Kita lihat nih. Kalau arusnya, gambar pertama, kalau arusnya ke atas ya, terus medan magnetnya itu silang, apa artinya? Silang artinya masuk ke dalam bidang kertas kan? Berarti jempol kita ke atas, keempat jari kita itu masuk ke dalam kertas. Benar nggak kalau gaya lorennya itu ke kiri? Telapak tangan kita arahnya. Oke, pas ya. Kamu bisa coba pakai tangan kamu. Nah, sekarang kalau arusnya arahnya ke bawah, berarti jempol kita ke bawah. Ya, B-nya keluar bidang kertas, berarti 4 jari kita itu ke arah muka kita. Ya, berarti telapak tangan kita arahnya kemana? Benar nggak arah telapak tangannya itu ke kiri? Nah, karena itulah gaya lorennya, gitu ya. Oke, pas ya. Ini juga benar. Nah, itu cara seperti itu pun kamu gunakan untuk menganalisis yang nomor 3 dan nomor 4. Gitu ya. Kebetulan di sini semuanya tepat. Nah, kita nggak tahu nih di soal-soal berikut yang kamu temuin apakah semuanya tetap pas atau enggak gitu ya. Maka harus hati-hati dalam memilih. Ini soal teori tapi fatal, sayang banget sih kalau kamu nggak bisa jawab gitu. Masih dengan yang sama. Nah, kalau yang ini agak sedikit beda nih. Karena apa? Karena ini tidak dipengaruhi oleh F, I, B, L-nya, tapi dia dipengaruhi oleh elektron bergerak. Elektron bergerak dengan kecepatan V. Ya, elektron itu kan Q gitu ya, muatan, sebuah muatan gitu ya. Nah, berarti kita pakai konsep kaidah tangan kanan yang ketiga. Bedanya apa sama yang kedua? Cuma jempolnya aja yang beda. Kalau biasanya pakai jempolnya itu arah arus listrik, sekarang arah pergerakan si muatan ini gitu ya. Nah, coba perhatikan di sini. Elektron ini bergeraknya memasuki medan magnet. Ternyata nih, lihat dia bergeraknya masuk ke sana, berarti jempol kita ke atas ya. Lalu medan magnetnya ini silang berarti masuk ke dalam bidang, berarti 4 jari kita itu arahnya masuk ke dalam bidang atau masuk ke monitor, begitu ya. Ini jempol, yang ini 4 jari, berarti gaya loren kita kemana? Oh, gaya loren kita ke kiri. Nah, perhatikan satu hal di sini. Di sini dibilangnya sebuah elektron. Muatan ini adalah muatan elektron, berarti muatan yang elektron itu berarti bermuatan negatif. Ya, muatan itu kan ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, kalau dia bilang itu adalah elektron, berarti kita pasti tahu kalau muatan dia negatif. Nah, ketika muatan itu bersifat negatif, maka dia akan pergerakannya itu arahnya akan berlawanan dengan gaya loren yang sesungguhnya. Kalau tadi kita pakai kaidah tangan kanan harusnya ya, kalau muatan positif, muatannya positif itu dia gaya lorennya ke arah kiri ya, karena dia muatannya negatif maka dia akan melawan ya, akan berlawanan gitu ya, maka dia arahnya ke kanan. Di sebelah kanan ini ada siapa aja? Oh, di sebelah kanan itu ada P, Q, R gitu ya, maka jawabannya yang C begitu ya. Next, di sini ada kawat dengan arusnya. Seperti biasa, pastikan kamu tulis apa yang kamu ketahui di sini ya, supaya apa? Supaya kamu mudah untuk menginputnya nanti. Ketika yang ditanyakan tidak sesuai dengan formulasi, tinggal kamu pindah ruas gitu ya. Ingat, siapa yang kita cari, teman-temannya kita usir semua ya. Jadi L sama dengan yang tidak pindah ya, F. Yang pindah siapa? B, I, sin, theta. Ini semua pindah gitu ya. Nah, kamu bisa pakai yang sebelah kanan ini, pakai yang ini, atau juga bisa pakai yang ini begitu. Next, di sini ada elektron bergerak dengan kecepatannya, berarti di sini ada V-nya ya, memasuki medan magnet, berarti ini induksi magnetiknya. Jika arah kecepatan dan medan magnet membentuk sudut 30 derajat, maka berapa gaya loren yang dialami gitu kan? Oke, pas di sini.
tinggal di input saja. Ibu rasa tidak ada kesulitan di sini ya untuk input karena tidak ada pindah